Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, dan hati kami bersuka. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Hati kami bersuka Tuhan karenamu. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu, bertakhtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yesus itu ajaib. Yesus itu dahsyat. Amin. Amin. Glory bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, tak pernah ditinggalkan perbuatan tangannya, semua berharga
kasih-Nya dinyatakan, kuasa-Nya dicurahkan, sungguh Dia baik bagi kita. Katakan, yang lemah diberi kekuatan, yang lemah diberi kekuatan, yang berjalan dalam terang, yang terikat dibebaskan, yang terikat diberi kebebasan, hidup sebagai pemenang. Sebab Tuhan di pihak kita, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey, sebab Tuhan ada dalam kita, segala pujian bagi Dia. Sekali lagi kita katakan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, perbuatan tangannya semua berharga bagi Dia. Amin. Kasih-Nya dinyatakan, kuasa-Nya dicurahkan, sungguh Dia baik bagi kita. Yang lemah diberikan kekuatan, yang lemah diberi kekuatan, yang berjalan dalam terang. Hari ini kita dibebaskan, yang terikat diberi kebebasan, hidup sebagai pemenang. Katakan, sebab Tuhan di pihak kita, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey, sebab Tuhan ada dalam kita, segala pujian bagi Dia. Katakan, sebab Tuhan di pihak kita. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Suaranya katakan, hey, sebab Tuhan ada dalam kita, segala pujian. Sama-sama katakan, sebab Tuhan di pihak kita, mari bersorak bagi Dia. Sebab Tuhan ada dalam kita, segala pujian bagi Dia. Segala pujian bagi Dia. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Dia. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib di bumi dan ajaib di surga. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhan, perbuatan-Mu ajaib.
setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu. Kau Raja atas kami, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap keajaiban-keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kau Raja mulia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur buat setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku
Shikaralabadakaralabasani. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kami datang menyembah. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Syadaramu, Shikaralamu. We worship you, Lord. Iralabadakaralabasekeralabalaba.
sembah, Engkau mulia, Engkau Yesus Tuhan. Engkau ajaib dan perkasa. Tiada Allah seperti Engkau Yesus. Amin Tuhan. Tiada Tuhan seperti Engkau. Yesus. Amin. Amin. Yesus, Yesus. Yesus. Yesus, Kau sangat baik. Yesus teramat baik. Selamanya Kau setia Tuhan. Kegagalan kami, dosa kami tidak membatasi kasih-Mu ya Tuhan. Pelanggaran kami, kejahatan kami tidak membatasi cinta-Mu bagi kami Tuhan. Kau Allah adalah kasih. Amin. Kami bebas datang kepada Tuhan tanpa rasa bersalah tuduhan. Ya Tuhan. Karena darah-Mu telah menyucikan kami. Tuhan. Amin. 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 Darah-Mu telah membebaskan kami. Amin. Makasih Tuhan. Kau angkat kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur di hari terakhir kami boleh datang berdoa berpuasa 21 hari. Dan juga di minggu terakhir di bulan Agustus ini Tuhan Kau dapati kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Bahkan jiwa kami dipulihkan. Amin. Sakit kami disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan tuntun setiap langkah kami. Ketika lewati lembah kekelaman, Tuhan ada di sana bersama dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu menjadi penghiburan bagi kami. Amin. Kau setia. Engkau mulia. Kau agung. Tidak pernah tinggalkan kami. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang setia. Allah kita yang mulia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya diberkati dengan kehadiran Tuhan di tempat ini. Amin. Bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Belum pendeta tetapi hatinya melebihi pendeta. Perbuatannya menunjukkan hamba Tuhan. Ya, bagi kita di Sinode GKPB itu pendeta itu penghargaan ya, penghargaan. Saya dulu belum sekolah teologi sudah diberi gelar pendeta karena penghargaan, karena tanggung jawab. Jadi gelar itu memang tidak terlalu menentukan siapa kita, yang pasti kita semuanya adalah anak Tuhan, amin. Dan semua kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita akan sambut namanya Bapak Daniel Teguh yang akan memberkati kita lewat firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta. Sungguh sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan izinkan kita
boleh masuk dalam rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mau memberikan hati kami, memberikan telinga kami untuk Tuhan bentuk. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini, memberkati kami semua yang ada, memberkati kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kemarin sebelum mempersiapkan khotbah ini, saya bicara sama istri, wah minggu saya dapat tugas ini. Saya dapat tugas, terus tapi saya mungkin karena gaya ya, jadi nggak biasa pakai celana katun begitu. Wah saya mau tetap pakai celana jeans saja deh. Terus oke deh, untuk sekarang pakai jas lah biar sedikit gitu. Karena saya pikir begini, bagi kami orang-orang yang biasa, yang bukan wakil rakyat, pakai jas itu jarang sekali. Betul ya? Kalau wakil rakyat tuh sebentar-sebentar meeting pakai jas. Yang kedua, kita bukan wakil Tuhan. Setiap minggu enggak ada mimbar, jadi jarang sekali. Bagi saya orang yang biasa, pakai jas itu saya pikir cuma 2 kali Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama waktu pernikahan, menikah. Yang kedua waktu meninggal. Jadi biar jauh, berarti 3 kali kita pakai ini, begitu. Amin. Ya, hari ini saya menikmati sekali hadirat Tuhan. Saya menikmati sekali. Saya suka bagus saya dulu dengan Pak Elvis. Pak Elvis suka suruh saya ke depan, duduk di depan. Pak Teguh, depan Jo. Saya bilang, aduh hadirat Tuhan terlalu kencang, nanti saya tumbang nanti kalau di depan. Mending di belakang-belakang sedikit, tapi hari ini saya duduk di depan. Dan saya menikmati sekali hadirat Tuhan hari ini begitu luar biasa. Amin Bapak Ibu, amin. Kita buka ayat yang pertama kita di Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4, ayat yang sudah terkenal Bapak Ibu, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam segala keadaan bersukacitalah. Dikatakan sampai 2 kali, bahwa sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berarti ada sesuatu yang perlu ditekankan. Hari-hari ini kita hidup di masa yang kita kadang-kadang tidak mengerti Bapak Ibu. Masa yang kita tidak pernah sangka sebelumnya. Saya dulu waktu semuanya masih normal, waktu masih sekolah minggu, masih pelayanan di gereja yang lama, waktu masih pemuda, kadang-kadang berpikir, Tuhan kapan Tuhan kasih libur? Karena kalau hari Minggu itu lebih sibuk daripada hari biasa. Hari biasa masuk kantor jam 8, jam 7 boleh baru bangun tidur. Kalau hari Minggu enggak bisa. Mesti persiapkan ini, persiapkan itu, kadang-kadang seharian di gereja waktu saya pelayanan. Jadi saya kadang-kadang minta, Tuhan boleh enggak kasih libur sekali. Nah, hari-hari ini, masa-masa ini Tuhan kasih kita libur panjang loh. Kita boleh pilih mau ibadah online, onsite. Online juga boleh di ruang tamu, boleh di ruang makan, boleh sambil duduk, berdiri, tiduran. Kita enggak pernah bayangkan ini saudara-saudara. Enggak pernah. Terus habis itu kita boleh pilih waktunya, mau malam minggu kek, atau mau minggu pagi, atau minggu siang, atau minggu malam jam 8. Oh enggak, jam 8 ada itu, ikatan cinta, jadi jangan jam 8. Begitu ya. Jadi kita bisa pilih waktu. Kita tidak pernah bayangkan akan ada di masa ini. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Kita tidak pernah tahu bahwa kita ada di masa yang membingungkan. Di bulan Juli, saya ada di Goa, di Makassar. Waktu itu saya lewat di satu supermarket besar. Itu ada tulisannya, sale, 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 diskon, diskon, diskon. Ada tulisannya, barang harus habis. Saya ambil HP, terus saya video call sama istri saya. Saya kasih semua, gitu ya. Sale, diskon, sale, diskon, sale, diskon. Barang harus habis. Wah, namanya wanita. Pasti tanya, di mana itu, gitu ya. Cuma istri saya yang lain kayaknya enggak. Jadi di mana? Terus saya kasih tunjuk namanya Giant. Di akhir Juli
awalnya sih rencananya awal Juli, tapi akhirnya sampai akhir Juli dan diputuskan 1 Agustus. 1 Agustus Giant menutup tempat-tempat pembelanjaan mereka. Ada 7.000 karyawan. Waktu saya masuk, ramai sekali Bapak Ibu, ramai sekali. Ramai sekali, saya juga ikut belanja beberapa, terus saya taruh di kasir. Saya taruh di kasir, terus saya tanya, ramai ya, seneng ya, saya bilang begitu ke kasir. Terus dia tidak jawab, dia hanya lakukan scan-nya saja, tet, tidak jawab. Saya baru sadar, ini rame karena mau ditutup. Saya bisa bayangkan perasaan dia setelah ini, dia nggak tahu kerja apa. Giant, 7.000. Belum lagi usaha-usaha yang lain yang terdampak pandemi. Saya kemarin lihat satu video tentang pariwisata Bali. Pariwisata Bali sampai tutup sekali. Saya dulu sering kali kalau tugas ke Jawa Timur pasti mampirnya Bali. Tugas ke Kediri mampirnya Bali. Tugas Surabaya mampirnya Bali. Saya selalu pikir, kalau pesawat dari Bali itu 24 jam ada, mau kemana-mana siap. Saya pikir seperti itu saja, tapi padahal enggak juga, dari Surabaya juga banyak. Saya ke Banyuwangi mampir Bali. Itu ke tempat wisata, ada namanya pasar pasar seni, itu tertutup semua, sepi sekali. Jadi saya lihat, waduh, tidak seperti ini biasanya Bali saya lihat. Kita tidak pernah tahu. Terus di hari-hari yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, yang namanya antri, itu pasti antri BBM. Tadi pagi saya turun dari Tomohon, antrian solar itu sudah panjang sekali. Oto-oto besar, oto-oto pasir, oto itu banyak sekali, antri solar. Antri. Tapi di beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu kita dengar antri oksigen. Bapak Ibu, rumah sakit di Jawa Tengah mengumumkan stok oksigen menipis. Saya bilang, waduh ini bahaya nih. Saya membayangkan, saya cerita ke istri saya, gimana kalau yang mengasih pengumuman itu malaikat Tuhan begitu. Bapak Ibu jemaat MDC Manado, ada pengumuman penting untuk Bapak Ibu semua, bahwa stok oksigen hari ini tipis. Waduh bingung kita. Kita enggak bisa, kita bisa meskipun di masker kita masih bisa hirup udara sepuas kita. Mau tarik panjang-panjang silakan. Mau tarik pelan-pelan nikmati, silakan. Mau tarik tidak mau dikeluarkan, silakan. Tuhan tidak larang. Bayangkan dengan yang membutuhkan oksigen, dia mesti menghirup benar-benar supaya dia bisa paru-parunya terisi dengan baik. Tidak pernah menyangka. Di tengah keadaan seperti ini, apa yang Alkitab katakan? Bersukacita. Nggak gampang Bapak Ibu bersukacita. Sorry kalau gaya berkhotbah saya seperti guru sekolah minggu, maaf ya. Jadi memang saya mengajarnya suka mengajar anak-anak sekolah minggu. Apa yang Alkitab katakan? Bersukacita. Tidak gampang untuk bersukacita di tengah seperti ini, di tengah keadaan tidak gampang. Tapi kita mau belajar. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan agar kita bersukacita. Yang pertama, ayat yang pertama kita buka Amsal 19 ayat 2. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Oke. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Banyak sekali orang dalam keadaan seperti ini, kita langsung ambil langkah. Dalam keadaan yang tidak menentu, langsung ambil langkah. Ambil keputusan. Amsal 19 ayat 2 mengatakan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi yang pertama yang kita lakukan, enjoy. Saat kita ada masalah, enjoy. Nikmati, santai. Karena apa? Kekhawatiran kita tidak menambah satu hasta pun. Tidak akan membuat masalah itu selesai. Hari-hari ini saya mendapat banyak sekali, ya boleh dikatakan sedikit masalah. Saya cover marketing untuk Jordan ini di seluruh Indonesia. Saya ada cabang di Pontianak,
berapa minggu yang lalu marketingnya demo. Terus saya sesuai dengan bagian saya kasih tahu seperti ini. Dan pimpinannya down. Saya tidak bisa kasih kekuatan atau apa ke dia, kasih saran atau perintah. Kalau dia down. Dia hanya duduk termenung, tidak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya peristiwanya tidak besar, hanya peristiwa kecil, cuma dia salah langkah. Sehingga dia masuk ke masalah berikutnya yang lebih besar. Sampai saya akhirnya kirim pasukan untuk bantu backup marketingnya di sana. Dari Banyuwangi, dari Kediri, dari Makassar, saya carikan tiket, PCR semua berangkat ke sana untuk backup di sana. Saya waktu beberapa anak buah saya datang ke sana terus cerita, oh Pak ini masalahnya ternyata seperti ini. Ada sesuatu yang salah. Waktu saya tanya, kenapa ke pimpinannya, kenapa kamu lakukan ini? Iya Pak, kita takut Pak. Saya pikir ini yang terbaik. Oke, silakan kamu ambil keputusan itu. Saya tanya, siapa yang backup kamu, siapa yang suruh kamu ambil keputusan itu? Atau siapa yang kamu ajak bicara untuk ambil keputusan itu? Dia bilang tidak ada. Saya kontak ke HO, saya tanya ke salah satu pimpinan, dikasih tahu enggak masalah ini? Enggak, saya juga marah itu. Dan akhirnya masalahnya jadi membesar. Demikian juga di Kendari. Di Kendari itu ada satu peristiwa, satu oto kecelakaan begitu. Masalahnya jadi panjang. Padahal oto dalam keadaan tidak salah. Jadi oto lagi jalan, ada yang naik motor jatuh dari kejauhan, karena jatuh orangnya terpental, kena oto. Saksinya ada, terus video ada, tapi akhirnya jadi ribet sekali begitu. Ya, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa akan menyebabkan salah langkah. Alkitab menceritakan satu kisah, kita buka 1 Samuel 13, ayat 5 sampai 14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. 1 Samuel 13, 5 sampai 14. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda. Pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju, berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab mereka memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan berigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat ke-10, baru saja ia mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel tidak memuji, Samuel malah bilang begini, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Lalu kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saya tertarik dengan ayat yang 10. Ayat 10 berkata, setelah Saul mempersembahkan korban, setelah selesai, baru saja. Saya tidak tahu ini waktu baru saja ini berapa lama, tapi baru saja selesai Samuel datang. Akibat keputusan yang dia ambil
sedikit waktu lebih cepat, akhirnya dia dicopot jadi raja. Keturunannya tidak ada. Saya waktu membaca firman ini saya merasa, aduh, andai kata saja mau bertahan untuk melewati ini bersama Tuhan. Atau membiarkan sesuai dengan Samuel bilang. Tunggu Jo, tunggu. Sebentar, ini masih macet di daerah Mantos. Tunggu sebentar, kita pasti datang. Buktinya setelah selesai, baru balik kanan, Samuel ada. Akibat yang diambil saat dia tergesa-gesa, dia kehilangan jabatan. Bahkan keturunannya tidak pernah lagi menempati tahta Israel. Saat kita terburu-buru, saat kita melihat masalah, seringkali kita ambil kesempatan untuk mengambil alih apa yang Tuhan mau. Dengan kata-kata yang alkitabiah. Oh iyo, kita kan mesti berbuat toh. Kalau ada masalah kita tidak boleh diam toh. Oke, kita ambil kesempatan seperti ini. Kita ambil keputusan seperti ini. Tapi ingat, firman Tuhan tadi katakan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Betapa sering, betapa banyak saya mendapati hidup saya, Tuhan izinkan untuk masuk dalam masalah-masalah yang saya kadang gak mengerti. Terus bagaimana ini? Setiap ada masalah saya selalu koreksi, Tuhan, apa kita salah ini? Atau adakah yang tidak berkenan? Setelah semua cek selesai, oh berarti Tuhan izinkan saya untuk masuk ini. Apa yang mau saya lakukan Tuhan? Oke, karena Tuhan izinkan, oke berarti Tuhan kasih kesempatan untuk ambil langkah. Kata firman Tuhan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Enjoy, saat kita menikmati, saat kita melalui masalah, melalui badai, diam dulu sejenak. Saat Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, yang pertama dia lakukan berdoa. Setelah berdoa, tidur, Bapak Ibu. Iyo, saya baru tahu semalam saya tidur dengan nyenyak, jendela di belakang kepala saya itu saya buka, aduh anginnya enak sekali. Saya baru menikmati, iya orang yang berserah, itu orang yang tidurnya nyenyak loh. Berapa banyak orang kita waktu dalam keadaan dalam masalah, kita enggak bisa tidur. Pikir terus. Sebentar sore pikir, nanti sebentar malam, sebentar sudah jam 11, sebentar lagi jam 2, jam 3. Tuhan tidak mau seperti itu. Ada masalah, santai Jo, santai. Enjoy ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kadang-kadang kita saat melihat ini, kita lupa kalau Tuhan itu mengatur semua. Tuhan menetapkan langkah kaki. Tuhan tetapkan. Jadi waktu kita ada langkah kaki kita berada di satu masalah, Tuhan tahu. Kita lupa kalau Tuhan tahu. Atau kita ingat dan kita tahu bahwa Tuhan sudah atur. Tapi kita tidak mau sabar. Kita abaikan. Jadi kita bilang Pak Tuhan begini, Tuhan waktu lama sekali biar kita yang mau kerja. Dengan kata lain, kita bicara ke Tuhan seperti ini, versi saya. Tuhan bisanya enggak jadi Tuhan, kalau enggak bisa biar kita juga jadi Tuhan. Seakan-akan waktu kita itu yang terbaik. Tuhan punya waktu itu tepat Bapak Ibu. Tepat. Waktu kita yang kadang-kadang membuat kita jadi tertekan. Aduh sudah lama ini. Demikian dengan Saul tadi. Tuhan itu kumpul semua musuh. Kok kita mesti diam-diam begini? Nyanda, kita mau berperang belum korban bakaran. Oke tenang, kita buat korban bakaran. So biasa kita lihat. Baru berbalik, Samuel marah. Jangan tergesa-gesa. Saat masuk dalam masalah, enjoy, nikmati. Kenapa nikmati? Tuhan tahu. Rambut saya sekarang sudah panjang. Akibat dari rambut panjang ini, rambut saya sedikit rontok. Istri saya bilang, oh iya, karena rambut panjang, akar rambut itu akan tidak kuat menahan beban rambut. Jadi rontok. Saya bilang, aduh rontok Tuhan.
Setiap kali habis sisir, aduh Tuhan rontok. Tapi saya diingatkan, tidak ada rambut selai rambut yang rontok tanpa sepengetahuan Tuhan. Keren ya? Keren ya Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya pikir Tuhan ini ahli rambut yang mantap. Sampai rambut saya jatuh Tuhan hitung. Saya hitung, 12 Tuhan. Tuhan bilang, oh so tahu kita. Tuhan tahu. Jadi kalau Tuhan tahu kita ada dalam keadaan yang susah, kita jangan berlagak sok tahu. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Enjoy. Pertama enjoy. Nah, saat kita mengambil keputusan tiba-tiba salah, ayat berikutnya, Amsal 19 ayat 3. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ketika kita ada dalam masalah, terus kita ambil keputusan sendiri, dan keputusan itu menyesatkan kita, lalu gusarlah hati kita terhadap Tuhan. Tiba-tiba kita marah sama Tuhan atas keputusan yang kita ambil sendiri. Bukankah kita sering seperti itu? Kita ambil keputusan tiba-tiba hasilnya jauh berbeda daripada yang kita harapkan. Terus kita bilang, Tuhan, kemana engkau? Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan bilang, malaikat bilang begini, kamu yang ambil, Tuhan yang disalahin. Tuhan bilang, tenang, santai, Tuhan tahu. Saat kita berada dalam masalah, ambil keputusan yang salah, Tuhan yang dimarahin. Setelah itu kita menjadi susah. Setelah susah kita tidak bersukacita. Setelah tidak bersukacita, kita lupa akan Tuhan. Masalah akhirnya membuat kita semakin jauh. Jadi karena itu tidak perlu buru-buru. Kalau ada masalah, ingat, Tuhan tidak pernah menempatkan kita pada masalah yang lebih dari kekuatan kita. Amin. Jadi saat kita ada dalam hal tersebut, Tuhan tahu, Tuhan ukur. Kalau kekuatan saya 10, Tuhan tidak kasih 11, tidak. Mepet-mepet lah, 10,75 lah. Sedikit menggetarkan hati Tuhan, iyo tapi masih di bawah 10, tenang Jo, tenang. Begitu kata Tuhan. Terus setelah begitu karena kita santai tidak perlu buru-buru, oke berarti kita mesti santai dong. Ada masalah, oh tenang, tidak usah dipikir. Ini tidak, ada hal yang harus dikerjakan. Kita lihat di Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10, demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi waktu ada masalah, kerjakan yang bisa kita lakukan. Teman saya yang di Pontianak, dia lapor begini, begitu, langsung saya tanya pertama kali. Sorry, saya mau tanya satu hal. Sudah makan belum? Belum Pak. Aduh Pak, kita mau makan bagaimana? Kita sudah nak makan ini. Kita selalu lupa, kita kenyang dengan melihat masalah kita langsung kenyang. Salah saya bilang. Kenapa salah? Itu hal yang bisa kamu lakukan. Dengan kamu tidak makan, apakah masalah selesai? Kecuali kamu puasa. Kecuali kamu berdoa. Silakan. Tapi kalau kamu tidak makan, meninggalkan apa yang bisa kamu kerjakan, salah. Lakukan. Kita bisa berdoa, kita lakukan dengan doa. Kita bisa memuji Tuhan, kita lakukan. Saya menikmati sekali pujian hari ini. Saya merasakan, andai kata saya hari ini menyanyi terakhir, begitu. Saya akan menyanyi dengan sekuat tenaga saya. Cuma ada saya dan Tuhan. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan setengah-setengah. Ingat Bapak Ibu, waktu tidak bisa diputar kembali. Andai kata Tuhan izinkan waktu diputar kembali, saya akan perbaiki banyak kesalahan di masa lalu. Tapi karena waktu ini adalah waktu yang hanya sekali lewat, saya mau nikmati betul-betul. Waktu doa, nikmati dengan Tuhan saat seakan-akan kita berdoa. Bukan hanya secara badan kita ada di sini, pikiran kita di luar. Saat pujian, nikmati. Umpamanya pujian ketinggian, ambil suara 2.
Ketinggian lagi ambil suara bawahnya. Asal nyanyi tetap nyanyi. Kita memuji di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak lihat suara kita. Tuhan tidak bilang, ngana penada fals. Nyanda, Tuhan lihat hati. Dalam kamus Tuhan tidak ada hati yang fals. Saya pernah dapat video di Facebook, anak bisu tuli memuji Tuhan. Dia memuji, tapi itu pujian yang terindah mungkin yang dia kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat. Apa yang kita kerjakan, kerjakan. Selama kita bisa lakukan, lakukan. Jangan karena masalah ini membuat kita akhirnya lupa apa yang bisa kita kerjakan. Oke, gitu. Nikmati saja. Karena Tuhan menetapkan langkah setiap orang. Yang kedua, yang tadi enjoy, yang kedua, jangan memikirkan hal yang tinggi. Kita buka di Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, supaya kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita mempunyai ukuran iman. Tuhan menetapkan kita sesuai dengan porsi kita. Jangan berpikir terlalu tinggi. Banyak orang akhirnya jatuh gara-gara berpikir terlalu tinggi. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Tuhan punya jalan itu beda-beda. Tidak bisa. Murid Tuhan Yesus dipanggil dari pinggir pantai, ayo ikut aku. Sedangkan Saulus harus dibikin buta dulu. Tidak bisa terus akhirnya, saya mau ikut Tuhan, Tuhan bikin buta dulu saya. Enggak, Tuhan menemui kita di cara kita masing-masing. Tuhan menemui kita di jalan kita masing-masing. Pertama kali Mei 92. Mei 92 itu adalah masa di mana Tuhan tangkap. Saya lahir baru di Mei 92. Waktu saya lahir baru, semua rasanya indah Bapak Ibu. Semua rasanya indah. Saya lihat belakang rumah saya ada sawah cukup luas. Saya lihat berdiri di pagar, saya pegang pagar, saya lihat, Tuhan indah sekali. Saya lihat awan, ada angin sebentar gitu, saya nikmati, Tuhan indah sekali. Saya lihat pacar saya, Tuhan indah. Saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita serasa sudah tidak perlu apa-apa lagi. Ingat cinta mula-mula kita kepada Tuhan, pengennya cerita tentang Tuhan. Saya punya Tuhan, keren, mantap kita punya Tuhan. Mau dengar? Oke, saya cerita. Setiap kali, saya ingat pertama kali waktu saya bertobat 92, saya selalu berdoa sama Tuhan, dan setiap permintaan saya itu Tuhan kabulkan. Saya bilang, keren. Begitu toh kalau bayi rohani kan selalu dikasih disuap yang lembut-lembut. Setiap kali saya uji, setiap kali saya minta hujan berhenti. Jadi teman-teman saya kalau mau pergi, Teguh, kita mau pergi kemana? Ikut Jo. Kenapa ikut? Ikut sudah ikut. Setelah di mobil ikutnya hujan deras. Teguh, hujan. Saya disuruh berdoa untuk menghentikan hujan. Berhenti. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan ajari saya hal yang berbeda. Tidak semua apa yang kita minta itu baik. Waktu saya katakan berhenti, Tuhan dengar saya. Tapi berapa petani yang berdoa untuk hujan kali itu? Kok kesannya saya jadi menyuruh Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Akhirnya salah. Dan semenjak itu banyak doa saya yang kadang-kadang Tuhan gak dengar. Bukan Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak kasih ya. Akhirnya dalam perjalanan saya doa itu bukan untuk supaya Tuhan dengar kita, bukan. Kita semakin berdoa, akhirnya kita mendengar Tuhan. Tuhan mau apa sih? Gitu. Tuhan mau apa? Saat dalam keadaan baik-baik kita gak pernah berdoa dengan baik. Bersukacita? Ya, tapi kayaknya biasa-biasa saja. Coba ingat
Bapak Ibu semua, saat kita dalam keadaan masalah, aduh doa kita ya, itu seperti langit langsung terbongkar. Doa kita, tidak bisa duduk, tidak bisa sujud, mesti tidur. Amin-aminnya subuh. Betul, seperti itu. Waktu, bukankah Tuhan apa nggak bisa selesaikan masalah? Bisa. Apa yang nggak bisa buat Tuhan? Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita komunikasi. Sedangkan saya bicara, saya suka berpikir seperti ini. Kalau kita mengalami hal yang biasa-biasa saja, seperti saya dengan istri saya, setiap hari komunikasi, terus tidak ada hal yang luar biasa, kayaknya nggak seru. Karena apa? Yang saya bicarakan dia so tahu. Dia mau bicara apa saya so tahu. Hari-hari seperti itu. Saya berpikir, oh iya ya, kadang-kadang Tuhan kasih masalah yang berbeda. Sehingga topik pembicaraan kita kepada Tuhan juga berbeda. Bukan saja hanya tinggal seperti laporan. Tuhan berkati ini, berkati itu, berkati ini. Tuhan jaga ini, jaga itu, jaga itu. Bukan, ada sesuatu yang berbeda. Oh Tuhan, tolong sekali Tuhan. Bagaimana kita bisa berdoa seperti itu jika kita tidak pernah mengalami? Saya pikir Bapak Ibu pasti pernah mengalami doa yang tidak terkatakan begitu ya. Apakah dengan tidak terkatakan terus Tuhan tidak dengar? Enggak. Hati kita connect sama Tuhan. Hati kita itu rasanya indah sekali. Roma 12 ayat 3 tadi mengatakan jangan berpikir hal yang tinggi. Hidup ini jalani. Bukan dipikirkan, katanya begitu ya. Karena hidup ini perjalanan. Bukan satu pemikiran katanya. Jadi hidup jalani. Hari ini Tuhan kasih bangun dalam keadaan sehat, mengucap syukur. Berarti Tuhan pasti masih punya rencana buat saya hari ini. Jika nanti pas bangun pagi saya sudah, di mana ini? Saya lihat lantainya emas, sudah cocok ini sudah. Tugas apa? Memuji Tuhan. Nggak ada di surga nanti cuci piring, nggak ada. Memuji Tuhan. Makanya kita latihan memuji Tuhan di sini. Supaya nanti minimal nanti di surga ada Pak Elvis masuk. Oh ini masuk choir. Dengan malaikat yang sebelah sana Pak Elvis. Wah, kan keren tuh. Kita memuji Tuhan nanti di surga. Kita latihannya di sini. Setelah kita melihat ayat ini tidak boleh berpikiran tinggi, berarti kita tidak boleh punya keinginan. Tidak juga. Kita buka Filipi 4 ayat 6. Saya bacakan Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita boleh punya keinginan. Tidak boleh memikirkan yang hal tinggi, ya, tapi kita masih boleh punya keinginan. Inginnya apa sih? Boleh enggak kita berdoa, Tuhan saya pengen punya helikopter. Boleh, Tuhan enggak larang. Tuhan enggak sentil, kamu macam-macam. Enggak. Nanti Tuhan kasih pemikiran, helikopter itu butuh helipad. Oh iya Kang, helipad. Oh kita ada tempat Tuhan. Helikopter itu hembusannya sangat kuat. Nanti tetangga-tetanggamu kabur semua. Oh iya enggak bisa Kang, oh iya ganti Tuhan, ganti. Minta motor saja Tuhan. Jadi mengikut Tuhan itu seperti kita sebagai seorang anak kecil. Lihat sesuatu, Tuhan apa itu? Tuhan apa ini? Tuhan minta ini. Lewati saja. Jangan membuat kita semakin jauh gara-gara masalah. Masalah membuat kita semakin dekat. Kenapa? Ada topik baru dalam doa kita. Topik saya dengan istri beberapa bulan terakhir karena ada masalah, ya kita topiknya itu. Kita doakan terus sampai saya sendiri bosan untuk mendoakan. Akhirnya Tuhan kasih topik lain. Doanya jadi, Tuhan terima kasih, masalah yang kemarin belum selesai, tapi saya pastikan Tuhan so dengar. Jadi saya tidak mau doa lagi yang kemarin, terima kasih Tuhan so jawab. Dengan cara Tuhan, lagi on the way saya bilang. Jadi saya doa yang lain. Begitu ya. Karena doa kalau terus-terus, jadi doanya jadi doa hafalan. Oke, nyatakanlah keinginanmu, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah.
Jadi tidak usah memikirkan hal-hal yang tinggi. Nah, jadi kalau seperti itu, apa yang harus kita pikirkan saat kita dalam masalah? Ayat yang terakhir Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saat kita ada masalah, ingat semua yang indah. Oh Tuhan so pernah tolong Kang, masa lalu Kang. Tuhan pasti tolong sekarang. Tuhan tidak pernah lupakan kita, tidak pernah. Tadi lagunya, Tuhan ada dalam setiap langkah. Keren gak sih? Kita mau melangkah, mau ke kamar kecil, Tuhan ada loh. Kita mau melangkah kemana, Tuhan ada loh. Jadi apa yang kita pikirkan? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Jika Tuhan izinkan kita memasuki masalah, bukan berarti Tuhan tidak bisa keluarkan dari masalah. Tuhan bisa. Respon kita itu yang kadang-kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Respon kita itu yang membuat kita lupa sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih masalah seperti ini? Di perusahaan, di pekerjaan, ada beberapa orang yang kadang-kadang menjengkelkan. Saya bilang sama istri saya, kamu punya anak buah berapa? 400, oke. Yang menjengkelkan cuma 1 orang. Kamu masih punya 399 orang yang dipikirkan daripada 1 orang. Tenaga kita, pikiran kita, energi kita habis untuk memikirkan 1 itu. Demikian juga saat kita mengalami masalah, kita memikirkan masalah, kita lupa kalau kita masih sehat. Lupa kalau kita masih bisa berpikir jernih. Lupa kalau kita masih bisa makan enak. Ada loh disediain makanan enak, kita nggak bisa makan. Tantangan. Ada lagi yang makan enak, dia nggak bisa makan nikmati enak. Kenapa? Oh saya jus saja. Kenapa? Sariawan. Ada loh. Jadi saat kita mengalami masalah, kita ingat bahwa Tuhan masih sediakan banyak hal untuk mengucap syukur. Waktu saya cerita tentang pergumulan kami ke pimpinan saya, dia bilang, oh iya, oh begitu Kang, oh aduh. Terus dia bilang, Pak Teguh so makan? Sudah. Oh iya, sehatkah hari ini? Sehat. Baju masih oke? Oh masih, kita masih boleh ganti-ganti baju, oke. Satu yang kurang dari masalah ini Pak Teguh. Apa itu Pak? Kurang bersyukur. Saya pikir, oh iya, saya bukan dalam keadaan diborgol di penjara, bukan. Saya dalam keadaan bebas. Saya bisa memilih, memutuskan untuk makan apa, untuk melihat apa, memikirkan apa. Jangan karena satu masalah membuat kita lupa akan berkat Tuhan yang lain. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Tuhan punya rencana Bapak Ibu. Tuhan punya rencana. Dan rencananya itu Tuhan tahu terbaik. Dalam segala hal Tuhan mereka-rekakan hal yang baik. Dalam prosesnya kadang kita dibentuk. Itu kenapa bangsa Israel kok harus putar dulu di padang gurun. Kenapa enggak langsung? Emang Tuhan bingung? Emang Tuhan enggak punya GPS sehingga enggak bisa kasih jalan lurus? Bukan begitu, Tuhan mau proses. Saat kita mengalami masalah itu adalah proses Tuhan. Nikmati, enjoy yang pertama, santai saja, kita masih aman. Kita masih ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan masih berdaulat penuh atas hidup kita. Sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Ingat hal-hal yang indah. Yang kedua, jangan pikirkan hal-hal yang tinggi. Yang membuat kita jadi stres. Karena Tuhan tidak izinkan kita untuk ada di tempat itu. Tuhan tidak izinkan kita untuk berpikir hal itu. Pikir apa? Pikir hal yang indah. Tuhan terima kasih, Tuhan so tolong. Tuhan terima kasih, melalui pandemi ini orang banyak yang sudah, ada yang meninggal karena sakit COVID. Ada yang meninggal karena pekerjaannya hilang. Ada banyak sekali. Hari ini Tuhan, saya bisa berdiri tegak, kaki dengan sempurna. Itu karena Tuhan. Nikmati hal-hal yang
kadang-kadang kita lupa. Kita nyanyikan. Satu pujian yang saya sangat suka sekali. Kau sungguh indah tiada Amin. taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, Yesus Tuhan. lebih dari semua yang ada. Amin. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat Haleluya. akan Engkau. Ku kagum hormat Yesus. akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Sekali lagi katakan, kita kagum dan hormat akan Tuhan. Ku kagum Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yeay. akan Terima kasih, Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh kagum dan hormat Amin, akan amin. Engkau. Yes. Allah yang luar biasa, Ya, yang Tuhan. berdaulat penuh atas hidup Amin. kami. Tuhan Yesus, kami berdiri di hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami, Ya, menyerahkan segala masalah kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Amin. Kami bersyukur akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba selesai berbicara. Engkau memberkati semua kami yang mendengar, menguatkan kami, sehingga iman kami boleh terbentuk dengan baik. Amin. Kami boleh mengenal Tuhan dengan Ya, baik. Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam, puji Tuhan, kita sudah beribadah pada pagi hari ini, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Di akhir bulan, di bulan Agustus ini, hari kemerdekaan, kita diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah onsite dan online bagi yang ada di rumah. Terima kasih dari gereja untuk Pak Teguh yang sudah membawakan firman Tuhan. Siapa yang merasa diberkati, angkat tangan. Tuhan berkati. Kita diajarkan untuk senantiasa bersuka cita
senantiasa menyerahkan segala permasalahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita puji dan hormat dan kita kagum akan Tuhan yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Amin. Kami menyambut kalau ada jiwa-jiwa yang baru yang hadir pada saat ini. Lihat wajah-wajah lama. Ya. Dan yang paling bersuka cita pada saat ini adalah Ibu Arlinda Potoboda yang berulang tahun pada hari ini, dan Ibu Rosalinda Kausadi ya. Oh belum, Nona Rosalinda Kausadi. Ya, jadi 2 orang yang ulang tahun pada saat ini bersuka cita, paling bersuka cita, mensyukuri akan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi mamanya Resar. Tidak lihat Pak Revan. Oh jaga Resar. Jadi gantian ibadah. Jadi kami dari gereja, seluruh jemaat GKPB MDC Manado mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday bagi Ibu Arlinda Potoboda dan Nona Rosalinda Kausadi yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Berikut adalah minggu depan kita akan ibadah lagi, onsite maupun online. Mungkin minggu depan perjamuan kudus ya Pak? Ya, di awal bulan September. Jadi kita berikan kesempatan untuk bagi yang Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk bisa hadir di gereja, kita hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Hendaknya kita hari-hari juga menerapkan 5M. 5M itu ya mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah maksudnya. Ya, jadi itu dengan bersyukur angka kasus baru itu sudah menurun dan juga angka kematiannya itu sudah menurun juga. Angka kesembuhannya itu lebih besar daripada yang terus sakit. Masuk jemaat kita, Cik Petro yang sudah sembuh dari COVID dan sudah dirawat di ruangan non-COVID. Cik Petro dengan Christine anaknya dan juga yang isoman Pak Sony dengan suaminya Christine ya. Dan lagi bergumul untuk Cik Anyang yang berada di ICU Rumah Sakit Kando, yang katanya sih kita belum lihat. Sekarang dibatasi untuk masa ICU itu, walaupun tenaga kesehatan karena dengan adanya kasus beberapa hari yang lalu yang keluarganya itu mengamuk di situ, katanya menunjukkan perbaikan Cik Anyang ya. Walaupun kalau di ICU sih namanya ICU itu yang berat itu biasanya. Kalau perbaikan, kalau dia sudah pindah ruangan, nah itu sudah mengalami perbaikan ya. Ya tetap kita doakan senantiasa. Hari ini adalah hari terakhir untuk doa puasa kita, 21 hari, dari tanggal 9 sampai 29. Kita mengakhiri pada hari ini bagi siapa yang sudah melaksanakan. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menjawab doa-doa dalam pergumulan doa 21 hari. Ada pengumuman lain, tiap hari itu ada Senin sampai Sabtu, ada ibadah pagi, yaitu ibadah mengalami Tuhan, jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Itu dengan meeting ID dengan password itu ada di WA-nya grup GKPB ya, GKPB MDC Manado. Jadi 5 pagi kita giliran yang ambil bagian, baik pujian, membawakan firman Tuhan dan doa syafaat itu kita bergantian. Jadi itu ya Pak. Ada pengumuman lain? Saya kira cukup. Sebelum kita kembali ke
rumah aktivitas kita atau ke rumah kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah onsite di tempat ini. Ucap syukur untuk pujian sembahan dari tim worship ya Tuhan. Ucap syukur untuk Pak Daniel Teguh yang sudah membawakan firman-Mu, untuk senantiasa kami bersuka cita ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan dalam kehidupan kami, untuk senantiasa kami untuk bersuka cita karena Tuhan ada di pihak kami. Engkau Allah kami yang senantiasa menyertai kami, dan ajarlah kami untuk memikirkan hal yang baik ya Tuhan, sebagaimana dalam Filipi 4 ayat 8 tadi ya Tuhan. Semua yang sedap didengar ya Tuhan, untuk kita pikirkan itu semuanya Tuhan, untuk kita dikuatkan iman kita, supaya kita aman dan terbebas dari penularan COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati dalam perjalanan kami kembali ke rumah tempat kami masing-masing. Engkau menyertai dan menolong kami sebagaimana Engkau sudah menyertai kami dalam kami pergi ke tempat ini ya Tuhan. Berkati juga jemaat yang berada di rumah ya Tuhan, yang beribadah juga ya Tuhan. Engkau berkati dalam keberadaan mereka ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga persembahan yang akan kami persembahkan di akhir ibadah ini ya Tuhan. Biarlah itu boleh berguna, bermanfaat ya Tuhan, untuk membangun kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, terpuji. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, Amin. Bapak Ibu boleh duduk 3 menit dulu. Kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun, karena ini juga minggu terakhir di bulan Agustus. Kebetulan 2 orang yang saya tahu hadir ya, Rosalinda sama Ibu Arlinda. Atau ada yang lain ya? Leticia, siapa lagi? Hah? Oh Grace, mari maju ke depan. Yang berulang tahun di bulan Agustus boleh maju ke depan. Ayo, Rosalinda, Grace, Arlinda. Sudah? Leticia nggak datang ya? Oke. Baik. Ini saja ya, 3 orang yang hadir ya. Mari kita bersyukur, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya minta Ibu Priska akan memimpin dalam doa. Kita arahkan tangan kita kepada saudari kita supaya mereka terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, pagi hari ini kami berkumpul di rumah-Mu, membawa keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudari kami, yang khususnya Tuhan telah tambahkan 1 tahun usia mereka pada bulan Agustus ini. Kami berdoa, turunlah Tuhan, perkenanan-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu yang sempurna, yang terus menuntun kehidupan mereka. Kami percaya bahwa mereka merasakan yang terbaik, mereka sudah mendapatkan yang terbaik, dan sepanjang 1 tahun ke depan, yang terbaik dari Tuhan, Tuhan terus sediakan dan siapkan bagi kehidupan mereka. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang telah memberikan diri untuk sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Dari Tuhanlah segala upah yang Tuhan berikan untuk kehidupan mereka, masa depan Tuhan bagi mereka yang belum berumah tangga, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Kami berdoa untuk Rosalinda biar dia mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, dan dia boleh Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupannya, masa mudanya melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Arlinda Tuhan, biar Engkau pakai dia, biar Engkau terus urapi, biar Engkau terus taruhkan Tuhan hati yang berkobar-kobar untuk melayani-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa keluarganya bersama dengan hamba-Mu Pak Revan Tuhan dan anak-anaknya, mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Juga anak kami Grace Tuhan, kami percaya masa mudanya, masa remajanya adalah masa remaja yang Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biar dia memilih teman-teman yang takut akan Tuhan, dan dalam sekolahnya dia juga boleh berprestasi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahkan seluruh keluarga kami yang juga berulang tahun di bulan Agustus ini yang tidak ada di tempat ini, kami berdoa untuk mereka juga, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Sebelum lagu penutup, Tuhan memberkati berlimpah. Kita doakan juga untuk Delina yang masuk 100 besar dari 3.400. Kita berikan tepuk tangan. Berdiri aja Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Utusan Sulut, Sulawesi Utara untuk lomba talent di Church Talent Festival yang diselenggarakan oleh CBN ya, ataupun Superbook. Jadi Delina utusan GKPB satu-satunya wakil Sulawesi Utara. Mari nak, mari maju ke depan saya. Saya minta Enci yang doain ini guru sekolah minggu. Delina sekolah minggu atau remaja perwakilannya? Oh remaja. Oh saya 11 sampai 18. Oke, enggak apa-apa. Enci yang doain juga enggak apa-apa. Sini Enci. Jadi Delina di atas juga enggak apa-apa Delina sini. Biar Enci juga nanti ke atas. Jadi jangan salah guru ya, gurunya yang ini. Delina membawakan tari apa kemarin? Tari Bali ya, wow. Nanti setelah ini masuk 22 besar ya. Itu buat video lagi ya. Oke, kita doain supaya Delina bisa masuk 22 besar. Bisa masuk 3 besar. Kenapa Rin? Pelatihnya didoakan. Pelatihnya siapa nak? Papa yang latih. Papa katanya. Ayo Cik, kita doain Delina sungguh-sungguh. Ini mengharumkan nama Sulawesi Utara. Dan tidak langsung nama GKPB, satu-satunya. Oh pakai itu ya, silakan Cik. Mari kita arahkan tangan kita, Cik silakan pimpin doa Cik. Karena kasih dan setia-Mu atas setiap kami, kami bangga kepadamu Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang besar, yang berkuasa, yang luar biasa, senantiasa mengutus anak-Mu Delina. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan ini. Tak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepadamu dan bersuka cita. Saat ini kami mengutus anak kami Delina ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana dia dengan segala daya upaya dia sedang mengikuti lomba ini Tuhan. Lomba talent yang dia miliki. Biarlah Engkau kembang-kembangkan Tuhan. Engkau pakai dia untuk memuliakan nama-Mu. Kami hanya bersandar dan berharap kepadamu. Kalaupun anak kami Delina bisa mengikuti lomba ini semua karena anugerah Tuhan.
Biar dia secara pribadi mau bersyukur dan mengangkat tangan kepada Engkau untuk berserah sungguh-sungguh kepadamu. Kami berharap Tuhan yang terbaik Tuhan Engkau berikan kepadanya dan terbaik juga dia berikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengandalkan kuasa Tuhan bekerja. Kalaupun dia termasuk yang mewakili Sulawesi Utara, satu-satunya itu juga karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berharap kalau dari awal pertengahan Engkau sudah campur tangan, pada akhirnya, pada finalnya Engkau akan campur tangan juga. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan, yang terbaik Engkau kerjakan atasnya. Terima kasih untuk kedua orang tuanya juga yang membimbing anak ini, yang mengasuh, yang memberikan kekuatan sepenuh jiwa raga. Terima kasih Tuhan untuk penyerahan diri kepada orang tua mereka. Terima kasih untuk berserah penuh atas anak kami Delina. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan ekstra untuk dia tetap berkobar-kobar dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami hanya berharap campur tangan Tuhan seutuhnya. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Justru ketika kami berserah mengangkat tangan kami kepadamu, tanda kami akan senantiasa menyerahkan totalitas hidup kami, totalitas kehidupan anak kami Delina. Biarlah Tuhan yang berperkara atas semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan bangga kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ci. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Dengarkan doa kami Tuhan, Ya Tuhan. karena kami tinggal di dalam Engkau Amin. dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Yes. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Benar Tuhan. Kau yang sudah menjaga kami sepanjang tahun ini sampai akhir dari bulan Agustus. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam bulan yang baru, September, Oktober, November, Desember. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan kemenangan yang Amin. gilang gemilang Yes, dari amin. Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin Tuhan. Jalan hidup orang benar terjadi atas kami. Amin. Semakin bertambah terang hingga rembang tengah hari. Haleluya Yesus. Angkatan orang benar akan diberkati, anak cucunya akan mewarisi negeri. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan
adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu terjadi bagi jemaat-Mu Tuhan. Terjadi bagi gerejamu. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau yang sakit sudah sembuh ya Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Engkau yang beban berat datang kepada Yesus diberikan kelegaan. Amin. Memikul kuk yang Tuhan pasang, belajar daripada Yesus karena Yesus adalah Tuhan kami. Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, jiwa kami mendapatkan kelegaan. Kami mau pulang dengan kelegaan. Ya Tuhan. Kami mau pulang dengan sukacita. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau di setiap langkahmu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil. Engkau hidup tapi bukan lagi engkau yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam dirimu. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam dirimu sehingga setan tidak akan menyentuh hidupmu. Setan dikalahkan, penyakit disembuhkan, masalah membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan, menjadi seperti Kristus. Biar kau pulang dengan damai daripada Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus beserta kita semuanya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang beribadah di rumah, Tuhan Yesus